Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan banyak rakyat Indonesia menghimbau Presiden Prabowo untuk secara signifikan mengurangi perjalanan ke luar negeri dan tidak menganggap remeh jeritan publik mengenai hal ini. Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar. Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono. Presiden Prabowo itu adalah presiden baru yang mulai menjabat saat dunia sedang krisis. Setiap pemimpin tentunya harus bangun hubungan yang dekat antar pemimpin dunia. Dan kita tidak bisa hanya mengandalkan saat krisis baru kita minta bantuan. Tidak, kita harus panen hubungan yang baik. Lalu bila suatu saat ada kondisi mendesak, kita bisa minta bantuan. Dan begitu pula sebaliknya. Oke? Untuk itu perlu kedekatan pribadi, kedekatan emosional antar pemimpin, baik secara langsung, diliput media ataupun tertutup. Nah, itulah diplomasi. Di tengah dunia yang masih dilanda perang dan ketidakpastian, apakah diplomasi luar negeri yang masif menjadi sesuatu yang strategis atau harusnya lebih fokus membenahi urusan dalam negeri yang tak kalah pelik? Kita bahas masih bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata. Pak Anies, tadi kita bahas substansinya. Tadi ada kritik yang diberikan oleh sahabat lamanya Pak Presiden, tadi disampaikan oleh Pak Dino. Sebenarnya pemerintah menanggapi kritik ini seperti apa sih dalam konteks diplomasi? Ini pertanyaannya Mbak Friska ini serius betul. Serius tapi jawabnya pasti akan dengan cair oleh Pak Anies. Iya. Saya kira lebih bagus kita melihat, menarik dulu ke belakang tentang cara kita membuat assessment tentang situasi. Daripada kita menghitung berapa kali perjalanan dan seterusnya, lebih bagus kita kembali dulu kepada persoalan assessmentnya dulu. Bagaimana sih sebenarnya cara Presiden memandang situasi global saat ini, assessmentnya seperti apa? Karena inilah reasoning dari yang menjelaskan apa yang beliau lakukan sebenarnya. Yang kita hadapi ini adalah satu dunia yang sedang mengalami transisi global, disebabkan oleh krisis yang bersifat sistemik. Sistemik maksudnya adalah tatanan dunia yang dipakai sekarang ini sejak Perang Dunia Kedua itu mulai tidak relevan. Dan yang kedua, karena itu institusi-institusi yang ada di bawahnya juga mulai mengalami disfungsi. Ya kan? Misalnya Anda menyaksikan apa yang bisa dilakukan oleh PBB di depan genosida yang terjadi di Gaza, ya kan? Apa yang bisa dilakukan oleh PBB di dalam perang ini? Jadi fungsi institusi dulu ini sebagai perekat kita secara global, karena sekarang ini kan tidak berjalan. Yang ketiga, ini jadi krisis sistemnya, krisis yang kedua krisis dalam institusinya, yang ketiga adalah krisis leadership. Kalau Anda memandang di Eropa, di Amerika, pergantian kepemimpinan sekarang ini kan selalu mengalami goncangan-goncangan politik yang luar biasa. Tahun 98 kita menyaksikan anak-anak muda di Indonesia, mahasiswa menguasai parlemen, naik ke panggung parlemen di Indonesia. Tahun 2020 kita menyaksikan hal yang sama di Capitol Hall kan. Di Kongres Amerika kan kita menyaksikan hal yang sama kan. Dalam waktu 20-an tahun ini apa persamaannya? Ini ada goncangan secara leadership, secara domestik, dalam politik domestik masing-masing negara. Goncangan leadership ini memaknai bahwa ada krisis yang serius di kalangan semua elit di setiap negara tentang cara mereka membuat assessment terhadap krisis yang sedang berlangsung, ya kan? Dan ini kemudian menyebabkan krisis ini dalam perspektif imperium, great power ini kemudian menciptakan gesekan yang kemudian kita sebut sebagai perang supremasi, ya kan? Nah, perang supremasi inilah yang menyebabkan retakan ini sekarang semakin dalam, dan saya yakin bahwa dalam dekade kedua abad 21 ini
terutama tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan, ini akan menciptakan retakan yang jauh lebih dalam lagi ke depan. Bagaimana Pak Prabowo menempatkan leadership-nya dalam konteks ini? Sekarang Anda sudah bertanya yang benar. Yang tadi nggak benar dong, orang dapurnya Pak Anies yang pegang. Nah, jadi waktu kita memandang dunia dalam perspektif seperti ini, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan dalam diplomasi? Ya. Yang pertama itu adalah akhirnya memang orang kembali kepada yang saya secara pribadi, saya nggak tahu, saya backgroundnya kan bukan dari Kemlu ya, tapi saya ingin menyebut sebagai high profile talk. Orang perlu pembicaraan yang bersifat high profile. Orang perlu mendengarkan pendapat dari leader secara one on one, secara langsung seperti ini. Kenapa? Karena era multilateral ini sekarang tidak terlalu efektif. Iya kan? Kalau Anda perhatikan waktu Pak Prabowo pidato di New York itu kan ya, di sidang umum PBB yang ke-80, kan itu untuk pertama kalinya isu Palestina menjadi isu yang paling besar yang mengisi ruang perdebatan di di sidang umum itu kan. Tapi setelah itu kan perang berlanjut. Iya kan? Semua orang menuntut damai tapi kan perangnya terus berlanjut. Iya kan? Jadi yang ingin saya katakan bahwa era di mana pertemuan-pertemuan multilateral yang banyak itu sekarang ini dipandang oleh banyak pemimpin negara tidak terlalu efektif dan menjadi ruang manuver apabila ada pembicaraan kecil-kecil dalam kelompok-kelompok kecil antar satu negara dengan negara yang lain untuk dibawa ke situ sekedar mendapatkan pengesahan. Ini cara pandang dulu ya, cara pandang tentang itu. Dan karena itu memang kalau kita melihat selama masa reformasi paling tidak kalau kita melihat, ini kan tidak pernah Kemlu ini dipimpin oleh orang non Kemlu kecuali di eranya Gus Dur yaitu Pak Alwi Shihab dan sekarang, iya kan? Ya. Nah, karena era ini era yang masih relatif stabil, iya kan? Sehingga rata-rata pembicaraan melalui forum-forum multilateral. Sekarang menurut saya, kita sedang menghadapi satu proses pembentukan aliansi-aliansi baru yang tidak permanen. Tetapi bergerak secara sangat dinamis karena semuanya berpikir bagaimana mengelola proses transisi global ini. Saya kira itulah sebabnya mengapa Indonesia bergabung dengan BRICS. Iya kan? Apakah BRICS akan menjadi alternatif dalam tatanan global? Tidak ada yang juga tahu. Tetapi dia menjadi salah satu instrumen dalam dalam proses transisi global ini. Sekarang misalnya dalam portofolio saya di Timur Tengah, di OKI, dalam perang Iran ini kan ada negara Teluk dengan ada Iran. Ya. Iya kan? Kan ini masalah. Di BRICS itu ada Iran dan juga ada Emirat. Kan ini juga masalah. Iya kan? Jadi instrumen multilateral ini juga secara pelan-pelan ada tetapi efektivitasnya yang tidak terlalu bagus. Dan karena itu dalam konteks inilah memang kita berijtihad untuk menemukan satu jalan diplomasi baru. Dalam situasi ini saya kira apa yang dipikirkan oleh Presiden yang pertama adalah strong presence, kehadiran yang kuat. Dan itu harus Presiden langsung, tidak didelegasikan kepada Menteri. Itu memang harus high profile. Itu artinya kehadiran yang kuat. Jadi pidato Presiden di PBB itu sangat kuat dan kehadiran di BOP sebagai bagian dari manuver geopolitik menurut saya itu efektif untuk paling tidak kalau enggak Anda sekarang masih menyaksikan genosida kan. Walaupun ini nanti tidak berjalan misalnya atau katakanlah mengalami disrupsi di tengah jalan atau distraksi di tengah jalan, tapi paling tidak satu masalah selesai. Dan sekarang persoalannya adalah tidak ada satu instrumen yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan semua masalah sekaligus. Karena itu juga ada sisi retailnya. Jadi dia high profile di satu sisi, tapi retail di sisi yang lain. Iya kan? Ya. Kan itu masalahnya kan? Nah, jadi kalau Anda melihat kenapa banyak kunjungan ya karena ada sisi retailnya dari sisi itu. Dan kenapa ada pengulangan-pengulangan? Kan sebenarnya kalau kita melihat, yang paling banyak dikunjungi oleh Presiden dalam periode ini pada dasarnya kan Eropa sama Timur Tengah. Itu kan? Ya. Dalam 1 tahun pertama beliau berkunjung ke Timur Tengah
beberapa kali menemui orang yang sama. Karena memang persoalannya sangat dinamis dan orang membutuhkan perbincangan yang high profile seperti itu untuk mengetahui, karena jalur lain itu kan masalah trust, untuk membangun trust itu kan. Nah, yang menarik juga tadi kalau Bapak bilang kondisi multilateral tidak lagi efektif karena butuh high profile dengan bilateral salah satunya. Tapi kalau kita baca dengan kacamata assessment lain, yang juga berbeda kondisinya hari ini adalah efisiensi. Bagaimana Kemlu menjawab ini? Bagaimana Pak Presiden Prabowo dan tim menjawab ini?